Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya dan teman-teman saya mengajak kalian semua untuk join di Zoom pada siang hari ini yang bertujuan untuk memberikan psikoedukasi mengenai cyberbullying. Di sini, sebelum memulai sesi presentasi yang akan dilakukan oleh beberapa pemateri, saya ingin memperkenalkan judul dan pemateri terlebih dahulu. Untuk judulnya yaitu Ancaman Cyberbullying Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pengguna Sosial Media pada Mahasiswa. Selanjutnya ada pemateri, yang pertama itu ada saya sendiri, Almira, yang kedua ada Alsyah, yang ketiga ada Yolanda, dan yang keempat ada Rehani. Di sini kalian pasti masih ada yang belum tahu kan mengenai cyberbullying. Nah, apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying adalah salah satu jenis intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui media elektronik. Tindakan-tindakan dalam cyberbullying ini bisa dilakukan melalui pesan tertulis seperti verbal, perilaku seksual seperti mengejek bentuk tubuh seseorang melalui komentar sosial media. Kemudian ada penipuan seperti meniru atau mengatasnamakan seseorang untuk meminjam uang, dan lainnya yang mendukung pelaku untuk bisa melakukan perilaku cyberbullying. Perilaku cyberbullying ini biasanya terjadi karena ada sebuah kesalahpahaman atau masalah antara pelaku dan korban yang akhirnya membuat mereka melakukan cyberbullying. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana pandangan perilaku cyberbullying dari sisi pelaku. Pelaku cyberbullying merupakan pengguna internet yang cenderung temperamental, sering bersikap agresif, dan mudah frustasi. Karakteristik orang-orang yang menjadi pelaku cyberbullying memang rata-rata kebanyakan seperti itu ya, seperti temperamental, yaitu orang yang suka mudah marah dan juga bersikap dominan. Kemudian yang bersikap agresif itu seperti orang yang eh, suka bereaksi melalui tindakan kekerasan, dan juga yang mudah frustasi biasanya adalah orang-orang yang tidak bisa terbuka dengan penilaian yang lain. Biasanya orang-orang yang menjadi pelaku cyberbullying itu tidak suka dengan eh, apa yang dilakukan oleh korbannya yang berlawanan dengan nilai-nilai kepercayaannya. Jadi, pelaku itu melakukan cyberbullying untuk menyerang korbannya tersebut. Lalu, poin kedua itu ada banyaknya faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan cyberbullying. Salah satunya adalah persepsi. Persepsi terhadap cyberbullying akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang perilaku cyberbullying. Persepsi terhadap cyberbullying yang dimiliki juga baik secara positif maupun negatif akan mempengaruhi seseorang ketika dihadapkan pada kasus bullying dalam kehidupan bermedia sosialnya. Seseorang yang memiliki persepsi positif terhadap cyberbullying secara kognitif biasanya menganggap cyberbullying itu adalah hal yang wajar dalam penggunaan sosial media. Mereka akan memiliki pandangan bahwa cyberbullying adalah hal yang biasa terjadi dan juga bahkan ikut-ikutan untuk melakukannya. Sehingga secara afektif pun mereka akan mudah terprovokasi atau mudah ikut-ikutan untuk melakukan bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial, seperti membalas komentar dengan kata-kata kasar, bertengkar dengan sesama pengguna media sosial, melakukan penghinaan atau pelecehan, dan juga lain sebagainya. Sedangkan
eh, orang yang memiliki persepsi negatif terhadap cyberbullying itu akan menganggap bahwa perilaku cyberbullying itu adalah bagaimanapun bentuk dan alasannya, cyberbullying itu adalah hal yang tidak dibenarkan dan juga dan juga merupakan hal yang tidak terpuji. Jadi mereka secara afektif juga akan menganggap bahwa cyberbullying adalah suatu tindakan yang mengerikan sekaligus memalukan jika mendapati dirinya yang melak ataupun orang lain yang melakukan perilaku cyberbullying tersebut. Nah, dengan persepsi negatif tersebut, eh, mereka juga cenderung akan menghindari atau tidak melakukan perilaku cyberbullying di media sosial. Lalu poin ketiga, penggunaan internet yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan cyberbullying. Nah, hal ini itu biasanya dikarenakan bermula dari ketiadaan aktivitas pelaku di dunia nyata. Jadi pelaku itu banyak waktu senggangnya di dunia nyata. Jadi mereka itu lebih banyak bermedia sosial. Nah, dengan bermedia sosial itu terjadi peningkatan dalam penggunaan sosial medianya. Nah, dengan begitu para pelaku juga mulai aktif untuk mengikuti kabar atau updatean terbaru dari aktivitas korbannya di media sosial. Nah, selanjutnya ada juga pandangan cyberbullying dari sisi korban. Yang pertama, korban itu beranggapan media sosial memberikan keberanian bagi pelaku untuk melakukan cyberbullying yang lebih agresif. Nah, menurut sudut pandang ini, korban itu menganggap bahwa pelaku memiliki perilaku yang berbeda antara di dunia nyata dengan di dunia sosial. Nah, sikap yang ditunjukkan di dunia nyata itu biasanya tidak seberani dan tidak separah sebagaimana yang dilakukan pelaku itu di media sosial. Sikap ini juga semakin ditunjukkan dengan perilaku yang lebih agresif pada akun-akun yang anonim atau akun-akun yang identitasnya itu tidak dikenal atau tidak diketahui oleh si korbannya itu. Nah, pelaku yang anonim itu akan lebih berani mengancam dan menuntut pada korban ketika melakukan cyberbullying. Nah, sementara dengan pelaku-pelaku yang tidak anonim atau yang identitasnya bisa diketahui itu, biasanya beraninya itu lebih ke mencaci, melabrak, atau terlibat penghujatan dan suka menyindir. Lalu yang kedua ada cyberbullying berdampak pada kondisi psikologis dan performa akademik. Nah, dampak-dampak dari cyberbullying itu bisa bervariasi, mulai dari yang berdampak negatif, positif, maupun netral. Nah, dampak negatifnya itu pada performa akademik biasanya itu menyebabkan penurunan nilai akademik yang drastis, terus juga penurunan pada kemampuan mengingat dan berkonsentrasi, penurunan pada kemampuan dalam menyerap materi pelajaran juga berdampak negatif. Sedangkan pada dampak positifnya itu biasanya uh, akan mendorong korban untuk meningkatkan performa akademiknya, sehingga korban itu termotivasi untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi, memiliki nilai baik, dan terdorong untuk mengaktualisasikan dirinya dengan terlibat dalam kegiatan bergengsi. Sedangkan dampak netralnya itu cyberbullying bisa juga tidak memberikan dampak apapun terhadap korban. Nah, selain itu, bentuk cyberbullying juga memberikan bekas tingkatan trauma pada korbannya yang berbeda-beda pula. Pada kasus tertentu, eh, trauma yang ditimbulkan dari cyberbullying itu bisa terus membekas, eh, tapi juga ada juga yang teratasi dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang terakhir, cyberbullying menyebabkan ketakutan dalam bermedia sosial. Tentu saja ya, pasti juga
korban yang seseorang yang pernah menjadi korban cyberbullying pasti akan mengalami ketakutan untuk kembali bermedia sosial. Nah, ketakutan bermedia sosial bagi korban ini bisa ditunjukkan dengan perilaku kehati-hatian korban di media sosial, seperti memprivasi akunnya, membatasi kontak media sosial, penurunan intensitas dan keaktifan interaksi online, eh, bisa juga menginstal aplikasinya, bahkan penarikan diri dari interaksi di media sosial. Nah, korban yang melakukan hal demikian itu biasanya karena ketakutannya akan pengalaman cyberbullying terulang kembali padanya. Selain itu juga korban menyadari bahwa media sosial itu bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi dia karena semua orang bebas memberikan komentar apapun pada dirinya. Serta juga ada kesadaran bahwa konten yang diberikan korban itu pasti memberikan uh, tidak diberikan respon positif oleh para followersnya atau para pengikutnya. Selanjutnya ada teori yang terkait dengan cyberbullying. Yang pertama itu ada teori agresi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku cyberbullying adalah bentuk agresi yang dilakukan melalui internet atau media elektronik. Dalam teori ini, individu yang terlibat dalam cyberbullying cenderung memiliki kecenderungan agresif, baik secara fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua itu ada teori sosial kognitif. Dalam teori ini, individu yang terlibat dalam cyberbullying cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang norma sosial. Kemudian memiliki keterampilan sosial yang rendah dan memungkinkan mengalami distorsi kognitif terkait dengan pemikiran agresif. Selanjutnya yang ketiga itu ada teori empati. Dalam teori ini, individu yang kurang memiliki empati cenderung lebih mungkin terlibat dalam perilaku cyberbullying karena mereka tidak dapat merasakan atau memahami dampak emosional yang mereka timbulkan pada korban. Selain dari ketiga teori tersebut, terdapat teori lain yang terkait dengan cyberbullying, yaitu teori perlindungan diri. Dalam teori ini, individu memiliki motivasi untuk melindungi atau mempertahankan diri mereka sendiri. Dalam cyberbullying, individu yang melakukan perilaku tersebut mungkin melakukannya sebagai bentuk pertahanan diri atau upaya untuk meningkatkan status sosial mereka. Kemudian ada teori stresor teknologi. Dalam teori ini, pengguna teknologi seperti media sosial dan ponsel cerdas dapat menciptakan stres dan ketegangan emosional. Ketika individu mengalami stres, mereka mungkin lebih rentan terhadap perilaku cyberbullying. Selanjutnya itu ada kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi merupakan sebagai kebahagiaan yang merupakan hasil dari kesejahteraan psikologi dan hal tersebut adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia. Kesejahteraan psikologi adalah kemampuan individu untuk menerima diri apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian dalam menghadapi lingkungan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, menetapkan tujuan hidupnya, dan merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Selanjutnya, bagaimana kaitan cyberbullying dengan kesejahteraan psikologis pelaku dan korban? Penggunaan internet yang berlebihan akan mempengaruhi kesehatan psikologis individu. Pengaruh internet terhadap kesehatan mental ini banyak dipengaruhi oleh munculnya komentar-komentar atau postingan-postingan yang berisikan konten atau hinaan atau penindasan yang disebut cyberbullying.
Cyberbullying sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis baik pelaku maupun korban. Apa aspek yang menunjukkan kaitan antara cyberbullying dengan kesejahteraan psikologis? Yang pertama itu ada sisi dari pelaku cyberbullying, yaitu ada perasaan bersalah. Pelaku cyberbullying seringkali mengalami perasaan bersalah dan penyesalan setelah melakukan tindakan tersebut. Mereka mungkin menyadari bahwa tindakan mereka merugikan orang lain dan dapat merasakan tertekan atau cemas dari dampak perilaku mereka. Yang kedua itu ada rasa malu atau rendah diri. Pelaku cyberbullying juga dapat mengalami rasa malu atau rendah diri karena menyadari bahwa tindakan mereka mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau moral. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis mereka. Kemudian dari sisi korban cyberbullying, ada kecemasan dan depresi. Korban cyberbullying cenderung mengalami tingkat kecemasan yang tinggi dan depresi. Serangan dan pelecehan secara online dapat membuat mereka merasa terisolasi, takut, dan sedih. Ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan. Kemudian ada rendahnya harga diri. Korban cyberbullying seringkali mengalami rendahnya harga diri karena serangan dan pelecehan yang mereka terima. Mereka mungkin merasa tidak berharga, meragukan diri sendiri, atau merasa malu. Hal ini dapat mengganggu perkembangan mereka dan emosional serta sosial mereka. Kemudian ada stres dan gangguan tidur. Cyberbullying dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi bagi korban. Mereka mungkin mengalami kesulitan tidur, kegelisahan, ketegangan emosional yang berkepanjangan, serta yang berkelanjutan. Dapat berdampak negatif pula pada kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada penarikan diri dari sosial. Korban cyberbullying cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan menghindari situasi yang berpotensi memicu lebih banyak serangan. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan sehat atau menjalin hubungan dengan orang lain, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Maka dari itu, penting diingat bahwa pengalaman cyberbullying dapat berbeda untuk setiap individu dan dapat sangat bervariasi. Kemudian, secara umum, cyberbullying ini memiliki kaitan yang negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan individu, baik pelaku maupun korban. Kemudian, penting bagi individu juga, keluarga, masyarakat, serta keseluruhan untuk menyadari dan mengatasi masalah ini dengan serius guna melindungi diri sendiri dan menjaga kesejahteraan psikologis semua pihak yang terlibat. Kemudian pentingnya kesejahteraan ini yang dimiliki individu dapat membantu mereka menghadapi berbagai tantangan kehidupan seperti cyberbullying dan bullying. Kemudian di sini ada pencegahan perilaku cyberbullying yang sangat penting untuk melindungi individu dari dampak negatif yang dapat timbul akibat tindakan tersebut. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat diatasi ketika terjadi cyberbullying yaitu pertama ada kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying melalui pendidikan dan kampanye sosial. Hal ini dapat dilakukan di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat secara umum. Kemudian ada mengedukasi orang-orang tentang dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying dan mengajarkan mereka berinteraksi di internet secara etis dan bertanggung jawab. Yang kedua ada pendidikan empati. Mengembangkan empati dan pemahaman sosial pada individu, terutama pada anak-anak dan remaja. Mengajarkan mereka bagaimana merespon dan berempati terhadap orang lain, serta pentingnya menghormati perbedaan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga ada mengawasi dan berkomunikasi. Orang tua, pendidik, dan pengawas harus secara aktif mengawasi aktivitas online anak-anak mereka, mendorong komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka, dan memberikan ruang aman bagi mereka untuk melaporkan situasi cyberbullying yang mereka hadapi. Nah, selain ketiga ini, ada tindakan yang akan membantu juga mencegah cyberbullying, yaitu ada keselamatan online. Keselamatan online dapat mengajarkan individu untuk mengamankan privasi online mereka. Mereka harus menggunakan kata sandi yang kuat, membatasi informasi pribadi mereka yang akan diposting ke sosial media, dan berhati-hati dalam berbagi informasi dengan orang yang tidak dikenal. Yang kemudian ada mendorong kolaborasi. Maksudnya di sini ada mendorong kerjasama
antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan platform media sosial untuk melawan cyberbullying. Kolaborasi ini dapat berupa kampanye bersama, pelatihan, atau forum untuk berbagi informasi dan pengalaman. Nah, dengan mengambil tindakan pencegahan ini, kita dapat berupaya mencegah dan mengurangi insiden cyberbullying serta menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Ini referensi yang kita gunakan untuk menjadi bahan dari seminar ini. Sekian, terima kasih. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Chandra Kirana. Saya izin bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami cyberbullying? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada lagi? Saya izin bertanya, Kak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syirini Zahro. Saya izin bertanya, kenapa sih sampai saat ini fenomena cyberbullying itu masih terus jadi hal yang harus kita perhatiin? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Sahadania. Bagi teman-teman yang barangkali mau nanya lagi, dipersilakan. Baik, saya izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu pertanyaannya apa yang apa yang kita lakukan ketika menjadi korban cyberbullying. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita mengalami cyberbullying itu yang pertama kita harus tetap percaya diri. Nah, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani, bukan dengan membalasnya dengan membuli juga. Yang kedua, berani melaporkan. Nah, ketika kita mengalami cyberbullying, simpan semua bukti cyberbullying yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan bahwa berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat 3 yang mengatur tentang cyberbullying, pelaku bullying itu bisa dipidana selama 4 tahun penjara. Jadi tindakan cyberbullying itu termasuk pelanggaran dari UU ITE. Nah, yang ketiga itu coba kita mencari lingkungan teman-teman yang sehat dan positif. Berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan lingkungan hindari lingkungan pertemanan yang buruk. Dan yang keempat, berpikir positif. Tetaplah berpikir positif dan selalu tunjukkan versi terbaik dari kalian. Cara ini bisa membantu mengurangi dampak yang bakal ditimbulkan pada diri dari pengalaman cyberbullying yang kita alami. Sekian jawabannya, semoga bisa membantu.
Terima kasih ya Kak Hani, jawabannya jelas sekali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syahdaniyah. Kenapa sampai saat ini fenomena cyberbullying masih terus menjadi hal yang harus diperhatikan? Karena diakibatkan dengan pesatnya perkembangan teknologi, lemahnya kontrol diri dan sosial, meniru perilaku orang lain, dan menganggap biasa hal cyberbullying tanpa memikirkan dampak di masa depan yang akan dia hadapi. Apakah sudah jelas ya, Dania? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Kak. Ada yang bertanya dari Arif Satrio. Izin bertanya sebagai mahasiswa psikologi, bagaimana peran kita untuk membantu teman atau orang lain yang menjadi korban cyberbullying? Baik, jika kita melihat tanda-tanda yang kemungkinan teman kita tuh mengalami cyberbullying, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yaitu memperhatikan mereka, kenali juga perubahan mood atau perilaku teman-teman kita, cari tahu apa juga penyebabnya, kemudian apa aja perubahan yang dialami teman-teman kita. Kemudian kita ajak komunikasi, biarkan teman kita tuh merasa nyaman sama kita, dia bisa menceritakan tentang masalahnya kepada kita, tanyakan juga perasaan mereka, seperti apa ya hal yang dialami. Kemudian kumpulkan bukti, hasil bukti-bukti dari perlakuan cyberbullying yang teman kita terima. Kemudian kita bisa melaporkan hal-hal tersebut kepada yang berwajib, atau misalkan untuk di permasalahan sekolah kita bisa melaporkan ini ke guru BK atau guru-guru yang dapat membantu. Kemudian hal terakhir yaitu memberikan dukungan secara emosional. Jadi teman-teman kita nggak merasa tertekan atau merasa cemas dan gelisah akibat perlakuan yang diterima, kita bisa membantu sedikit meringankan perasaan mereka dengan memberikan dukungan emosional. Untuk Arif, sudah jelas? Iya, sama-sama. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya kembali. Presentasi hari ini saya tutup ya. Sekian dari presentasi psikoedukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuat teman-teman paham mengenai cyberbullying ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.